Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat home learningnya menyaksikan YouTube pembelajaran Sosiologi kelas 12. Pada hari ini materi yang dibahas adalah materi modernisasi. Modernisasi berkaitan erat dengan perubahan sosial. Modernisasi menimbulkan perubahan di berbagai bidang seperti nilai-nilai, sikap, dan kepribadian. Nah, sebagian besar perkara ini terhimpun dalam konsep manusia modern. Nah, pada hari ini kita juga akan membahas tentang 9 ciri-ciri manusia modern menurut Alex Inglés. Nah, selanjutnya terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa itu definisi modernisasi. Pengertian modernisasi. Kata modernisasi berasal dari kata modern yang berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Jadi, modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat modern. Selanjutnya, kita masuk pada intisari pengertian modernisasi dari beberapa para ahli. Di sini mencakup 3 hal. Yang pertama, bahwa proses perubahan sosial dari masyarakat yang tadinya bersifat tradisional kemudian menjadi masyarakat yang maju, yaitu yang awalnya cenderung masyarakat bersifat irasional atau bersikap masih sangat sederhana dalam menyikapi suatu permasalahan sosial maupun gejala alam yang selalu mengkaitkan dengan hal-hal yang bersifat goib atau mistis dan cenderung tidak diterima oleh akal manusia, kemudian beralih menjadi masyarakat yang bersifat rasional, yaitu lebih mengedepankan secara ilmiah dalam menyikapi suatu permasalahan sosial. Artinya di sini masyarakat modern selalu bersikap berdasarkan pikiran dan perkembangan yang logis dan diterima dan cocok diterima oleh akal manusia. Selanjutnya, yang kedua, perubahan peralatan dari yang awalnya sederhana kemudian beralih ke teknologi yang lebih canggih. Nah, ciri karakteristik manusia modern salah satunya adalah menyukai hal-hal yang bersifat lebih praktis dan efisien. Nah, tentu dengan adanya teknologi ini akan mempengaruhi pola hidup atau pola aktivitas manusia modern. Nah, sehingga melahirkan generasi yang instan namun juga mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam tingkah laku maupun tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, adanya perubahan ke arah kemajuan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kepribadian bangsa yang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Artinya, masyarakat modern tentu masih menganut nilai-nilai yang masih dianggap pas dan masih dianggap relevan dengan kehidupan sekarang. Contohnya, salah satu ciri atau karakteristik masyarakat modern adalah menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, nilai-nilai ini masih dipegang teguh karena masih relevan dengan kehidupan sekarang. Contoh lain misalnya adalah Pancasila di era sekarang ini masih tetap relevan sebagai ideologi kebangsaan Indonesia. Sebab dengan ideologi Pancasila ini mampu mempersatukan rakyat di berbagai pulau-pulau yang ada di Indonesia saat ini. Nah, oleh karena itu kita juga harus menerima paham pluralisme, yaitu paham bahwa manusia itu diciptakan secara plural
atau berbeda-beda. Dalam perbedaan itu kita bisa saling menerima dan bekerja sama untuk membangun kemajuan dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita masuk pada 9 ciri-ciri manusia modern menurut Alex Ingalls. Nah, modernisasi dapat terwujud apabila masyarakatnya memiliki individu-individu yang mempunyai sikap modern. Nah, apa saja ciri-ciri manusia modern menurut Alex Ingalls? Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Nah, dalam tipe masyarakat di sini ada 2 tipe masyarakat dalam menyikapi suatu perubahan. Yang pertama ada sikap tertutup atau curiga. Nah, biasanya ini dimiliki oleh orang-orang yang sudah terlanjur menikmati dan tenang berada di dalam kondisi yang dianggap sudah nyaman. Justru mereka tidak senang apabila ada pengaruh lain yang masuk ke dalam lingkungan mereka. Bagi mereka, perubahan itu dianggap merusak tatanan yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakatnya, sehingga orang yang cenderung tertutup ini sulit untuk melakukan yang namanya perubahan. Nah, selanjutnya ada sikap positif terhadap pengaruh perubahan sosial budaya atau terbuka atau open minded, yaitu masyarakat yang bersikap terbuka pada perubahan di masyarakat akan memperhatikan sesuatu yang baru yang ada di sekitar mereka. Setelah itu, mereka melakukan seleksi akan pengaruh dari dampak perubahan tersebut. Masyarakat yang menerima perubahan dengan seleksi artinya perubahan yang membawa dampak positif bagi nilai-nilai di masyarakat tersebut akan diterima dengan tangan terbuka. Sebaliknya, perubahan yang dapat menimbulkan rusaknya norma-norma sosial yang telah ada ditolak keberadaannya. Masyarakat seperti ini tergolong masyarakat modern. Ciri kedua yaitu memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungannya, serta dapat bersikap demokratis. Artinya ciri manusia modern ini yaitu memiliki sikap tanggap terhadap sesuatu yang sedang atau yang akan terjadi. Setelah bersikap terbuka dengan perubahan yang terjadi, kita juga harus tanggap terhadap kemungkinan-kemungkinan dan perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian masyarakat yang demokratis yaitu masyarakat yang bisa menghargai dan menghormati segala perbedaan-perbedaan yang ada di sekitarnya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Karakteristik manusia modern adalah disiplin dan menghargai waktu. Tidak hanya menghargai waktu bekerja, tetapi juga mereka sangat disiplin dan menghargai waktu yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan secara keseluruhan, misalnya waktu untuk tidur, waktu makan, waktu kapan belajar, dan lain sebagainya. Manusia modern juga menganut nilai-nilai bahwa kita juga harus menghargai waktu orang lain. Misalnya, ketika kita mendapatkan undangan, sudah dituliskan di undangan tersebut jadwal berapa, kita harus on time untuk datang menghadiri acara tersebut dengan waktu yang sudah ditentukan. Bila sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, ini akan menjadikan kita sebagai pribadi yang tertib dan disiplin, karena setiap waktu kehidupan kita menjadi lebih berharga dan bernilai, tidak saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Selanjutnya, ciri keempat yaitu memiliki perencanaan dan pengorganisasian yang matang. Yang kelima, percaya diri. Karakteristik orang modern yaitu bahwa dia sangat berusaha untuk melakukan tindakan yang bersifat membangun. Orang seperti ini melihat perubahan sebagai sesuatu yang wajar. Ia juga yakin bahwa ia dapat melewati setiap tantangan sebagai dampak dari perubahan itu. Karakteristik manusia modern juga perhitungan. Nah, maksudnya di sini adalah perhitungan dalam melakukan segala sesuatu.
Segala sesuatu yang akan kita lakukan haruslah memikirkan dampaknya, apakah dampak itu positif atau negatif. Ciri manusia modern selanjutnya yaitu menghargai harkat hidup manusia lain. Karakteristik manusia modern ini salah satunya yaitu menghargai orang lain dengan cara mengapresiasi hal-hal baik yang ada pada orang tersebut. Karena bagi mereka dengan cara menghargai atau mengapresiasi orang lain akan menjadikan kita pribadi yang disenangi oleh orang lain. Dan tentu dengan mengucapkan atau memberikan apresiasi beberapa kata atau semacam reward tentu akan menimbulkan dampak positif yang luar biasa bagi orang tersebut. Selanjutnya, manusia modern ini sangat mempercayai pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi mereka atau bagi manusia modern ini sangat mengarahkan pada perubahan yang lebih maju, yaitu dengan cara belajar dengan baik akan menjadikan manusia modern ini memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Nah, bagi mereka belajar ini tidak hanya dapat dilakukan di sekolah, tetapi bisa di mana saja dan kapan saja. Terakhir, ciri manusia modern yaitu menjunjung sikap bahwa imbalan yang diberikan kepada seseorang harus sesuai dengan usahanya. Manusia modern harus selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diinginkannya. Sebuah hasil biasanya berbanding lurus dengan proses. Apabila kita sudah berusaha maksimal, pasti kesuksesan dapat kita raih. Nah, dari ciri-ciri yang disajikan tersebut jelas bahwa manusia modern itu bukan manusia memiliki sesuatu serba modern, gadget terbaru, atau pakaian yang modis, penampilan stylish, dan lain sebagainya. Manusia modern adalah individu yang bisa mengontrol kondisi mental dan sikapnya untuk selalu berorientasi ke depan, mengarah kepada perubahan yang dapat menjadikannya lebih maju. Nah, adapun syarat-syarat modernisasi menurut Sorjono Suekanto. Yang pertama, cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat yang luas. Kemudian yang kedua, memiliki sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu, seperti Biro Pusat Statistik atau BPS. Nah, hal ini memerlukan penelitian yang keberlanjutan atau kontinu agar data-data tidak tertinggal. Yang keempat, adanya penciptaan iklim yang menyenangkan atau favorable dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Hal ini harus dilakukan tahap demi tahap karena banyak menyangkut dengan sistem kepercayaan masyarakat atau belief system. Yang kelima, memiliki tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. Terakhir, yang keenam, adanya sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, manusia modern harus memiliki perencanaan sosial yang matang. Apabila tidak dilakukan, maka perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari kepentingan-kepentingan yang ingin mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan suatu golongan kecil dalam masyarakat. Nah, selanjutnya di sini Bu Fauzia juga akan menyinggung tentang perbedaan modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Nah, karena tiga konsep ini banyak sering disalahartikan dan berkaitan sekali dengan modernisasi. Padahal ketiganya tentu memiliki perbedaan. Modernisasi sudah kita singgung, yaitu perubahan dari masyarakat tradisional kemudian menuju masyarakat yang maju atau masyarakat yang rasional.
Sedangkan westernisasi secara umum dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk menjadi sama dengan negara barat. Westernisasi paling mudah dilihat dalam perilaku seseorang yang kebarat-baratan. Contoh westernisasi misalnya yang terjadi pada saat ini yaitu adanya anak punk dan geng motor yang dianggap keren dan gaul, padahal hal tersebut merupakan salah satu bentuk hilangnya jati diri bangsa. Kemudian penggunaan rok mini atau lelaki yang menggunakan anting, meniru pakaian-pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, sekularisme atau sekularisasi yaitu merupakan sebuah ideologi yang dimana sebuah institusi negara haruslah terpisah dengan hal-hal yang berurusan dengan agama, yaitu paham yang menyangkut tentang ideologi atau kepercayaan yang mana mereka berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan dalam urusan politik negara atau institusi publik lainnya. Contohnya misalnya tidak mencampur adukan masalah perdagangan dengan urusan agama, atau tidak mencampuri urusan organisasi dengan urusan agama. Contoh lain misalnya orang-orang yang beragama namun tidak mau melakukan sedekah untuk pembangunan infrastruktur melalui pajak, karena bagi mereka hal tersebut itu dianggap tanggung jawab negara untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Nah, itulah secara garis besar perbedaan ketiga konsep modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Nah, sikap mental dan nilai budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan atau modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong proses modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil resiko, disiplin, kompetitif, adil, jujur, rasional, toleran, dan peduli lingkungan. Nah, sampai di sini pembelajaran materi bab 1 kita. Bu Fauzia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap jaga kesehatan.